Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Made Putri Aryasih SSI, MM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Inyoman Yoga Kusumajaya, NIM 211704123, kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Adapun materi pada pertemuan pertama mencakup tentang pendahuluan etika bisnis, di mana etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan orang, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, moral, dan perilaku karyawan dan pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan ataupun mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Etika bisnis telah berkembang sejak abad ke-20 pada zaman prasejarah. Kemudian etika bisnis lahir di Amerika Serikat tahun 1990 dan meluas ke Eropa tahun 1980. Etika bisnis mulai berkembang fenomena global pada tahun 1990. Dalam etika bisnis, perilaku tidak etis dalam bisnis mencakup perbuatan yang seperti mementingkan keuntungan diri sendiri, tidak bertanggung jawab, dan tidak bersikap jujur. Untuk bab kedua akan membahas tentang teori-teori dalam etika bisnis. Ada 4 teori utama yang sering digunakan dalam bisnis, yaitu yang pertama adalah utilitarisme, yang kedua adalah deontologi, yang ketiga adalah hak, dan terakhir adalah keutamaan. Di mana pada teori utilitarisme menekankan pada akibat tindakan dan mengutamakan kepentingan mayoritas. Pada teori deontologi berfokus pada kewajiban dan prinsip moral yang tidak dapat dikompromikan. Sedangkan pada teori hak menganggap bahwa individu memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti hak privasi atau hak kebebasan berbicara. Sementara teori keutamaan mempertimbangkan nilai-nilai dasar dalam keputusan etis dan mengevaluasi tindakan dari sudut pandang kemanusiaan, di mana penting bagi bisnis untuk memahami dan menerapkan teori-teori ini dalam pengambilan keputusan etis dan dalam memperbarui keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Pada pertemuan ketiga akan membahas tentang perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya, etika adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang memandu perilaku individu dan organisasi, di mana nilai etika mencakup hak dan kewajiban individu, seperti peduli, menghargai orang lain, dan toleransi, empati, dan sikap positif, di mana penting untuk menjaga perilaku etis di dunia kerja, tentunya untuk mencegah dampak buruk pada bisnis dan individu. Adapun beberapa perilaku tidak etis di tempat kerja meliputi seperti korupsi, diskriminasi, intimidasi, dan pelecehan, di mana penting bagi perusahaan untuk menerapkan praktik etis dan masuk memiliki kode etik dan memberikan pelatihan etika kepada karyawan untuk memastikan bahwa perilaku etis dihormati dan dijaga dengan baik di seluruh organisasi. Temuan keempat dibahas arus bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum, di mana materi ini membahas sejarah bisnis dan bagaimana etika bisnis telah berkembang seiring waktu, di mana etika bisnis melibatkan nilai-nilai moral memandu perilaku dalam dunia bisnis, di mana misi etika adalah tujuan bisnis yang mencakup praktik-praktik etis dan kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan. Ada 3 teori utama etika utama. Yang pertama adalah teori normatif, yang kedua meta etika, dan ketiga adalah etika deskriptif. Di mana teori normatif ini, di mana secara normatif etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar, sedangkan meta etika merupakan pandangan yang mempelajari tentang asumsi maupun yang berhubungan dengan benar atau tidak ilmu etika itu sendiri. Dan etika deskriptif lebih menjelaskan perbuatan manusia melalui sesuatu yang sedang dilakukan dan terwujud dalam bentuk tindakan, di mana penting bagi perusahaan untuk memahami etika bisnis dan menerapkan praktik-praktik yang sesuai untuk memastikan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Pada pertemuan keempat
membahas etika dalam bisnis internasional, di mana materi ini membahas dua topik terkait dengan bisnis, yaitu bisnis internasional dan whistleblowing. Sebelumnya, bisnis internasional ini melibatkan perdagangan antara negara, dan perusahaan harus mempertimbangkan aspek etika dalam bisnis internasional, seperti halnya hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan ketertiban dalam kegiatan ilegal. Tentunya ada pun tujuan dari bisnis internasional yaitu untuk memperbesar penjualan dan untuk mengakuisisi sumber daya. Sedangkan whistleblowing adalah tindakan mengungkapkan pelanggaran etika atau hukum di tempat kerja, di mana whistleblowing dapat menghadapi risiko seperti pemecatan atau penganiayaan, tetapi juga dapat membantu mencegah kerugian besar bagi perusahaan dan masyarakat. Penting bagi perusahaan untuk memiliki kewajiban whistleblowing yang jelas dan melindungi whistleblower sebagai bagian dari praktik etika bisnis yang baik. Keenam atau materi yang terakhir membahas sumber-sumber dan nilai dalam praktik etika, di mana pada materi ini membahas 4 topik yang saling terikat, yaitu agama, filosofi, budaya, dan hukum. Yang pertama adalah agama. Agama yang mencakup keyakinan, praktik, dan nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok orang. Filosofi adalah studi tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Sedangkan budaya mencakup semua aspek kehidupan manusia seperti seni, bahasa, dan kebiasaan. Yang terakhirlah hukum. Hukum mengatur perilaku manusia dan merupakan bagian penting dari struktur organisasi dan politik. Terdapat interaksi dan pengaruh timbal balik antara keempat topik ini. Pemahaman tentang aspek-aspek tersebut dapat membantu individu dan organisasi untuk membangun nilai-nilai etis yang lebih baik dalam kehidupan pribadi dan profesional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.